Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah gerakan salat subuh berjamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmatnya, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita mau menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, maka sesungguhnya kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan konsekuensi-konsekuensi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan masih di surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat yang kita tahu kita nggak bisa menghitung-hitung ini semua. La in syakartum, kalau kita mensyukurinya, kalau kita merendahkan diri di hadapannya, kalau kita memujinya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan tersebut. Tapi ada konsekuensi yang kedua, hadirin, wala in kafartum, kalau misalnya dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita malah kufur terhadap nikmat tersebut, kita menganggap bahwa segala apa yang melekat pada diri kita adalah murni jerih payah kita, Allah Subhanahu wa taala peringatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Kemudian kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup dari para nabi dan rasul, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau. Hadirin rahimakumullah, salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehijrahan umat muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dari Mekkah adalah perang Khandaq. Perang Khandaq ini, ibu-ibu bapak, bermakna parit atau galian. Total panjang dari parit atau Khandaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin buat ini, di buku-buku sejarah diterangkan bahwa total panjangnya itu sekitar 5.000 meter dengan lebar dan kedalaman sekitar 7 hasta atau 3 mendekati 4 sampai 4 meter. Tetapi ibu-ibu bapak, jangan kita bayangkan bahwa tanah-tanah di Jazirah Arab itu seperti tanah yang ada di Indonesia, yang sekali cangkul kegali, sekali cangkul kegali. Tanah-tanah atau
daratan di Jazirah Arab itu lebih banyak didominasi dengan bebatuan. Yang mau nggak mau kalau misalnya mau menggali itu harus diperlukan palu, harus dipukul agar pecah batunya. Maka hadirin rahimakumullah, perang Khandaq ini terjadi di tahun 5 Hijriyah. Dan perang Khandaq ini terjadi ketika Madinah Al-Munawwarah sedang menghadapi paceklik makanan atau kekurangan makanan yang tentunya itu mempengaruhi umat muslimin dan tentunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan dijelaskan di hadis yang sangat panjang ini bahwa kalau kaum muslimin itu karena saking kelaparannya, karena saking nahan laparnya, ada satu batu yang terikat di perutnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada 2 batu yang ada di perutnya. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kelaparan karena sedang terjadi paceklik di Madinah. Maka hadirin rahimakumullah, Jabir bin Abdullah mempunyai inisiatif. Jabir bin Abdullah pulang, kemudian mendatangi istrinya dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau punya makanan yang hendak aku sediakan atau suguhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka istri Jabir bin Abdullah ini berkata, "Ada. Aku punya 1 kantong gandum dan Jabir bin Abdullah ini punya 1 ekor kambing." Maka gandum dimasak, kemudian kambing pun disembelih oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir bin Abdullah ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membisikkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku punya makanan di rumah. Maka datanglah engkau dengan 1 atau 2 sahabatmu untuk menyantap makanan tersebut." Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Rasulullah kemudian langsung bangkit dari tempat duduknya. Kemudian berkata kepada Ahlul Khandaq, "Ya Ahlul Khandaq," dijelaskan di hadis, "Inna Jabiran qad sana'a suran." Sesungguhnya Jabir bin Abdullah telah membuatkan kepada kita makanan, fahallan bikum. Maka marilah kita untuk bersegera datang ke kediamannya. Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusiawi rasanya ketika Jabir bin Abdullah merasakan ketakutan, merasakan kecemasan, merasakan kegalauan. Versi apa? Versi akal manusia, versi logikanya. Karena makanan yang awalnya disediakan untuk 3 orang, yang akan datang ke rumahnya sekitar 3.000 kaum muslimin. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bahwa yang namanya ketenangan itu bukan ada di akal, bukan ada di logika, tetapi ada di hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Hadirin rahimakumullah, kembali ke kisah Jabir bin Abdullah. Di tengah kerisauan, di tengah kegalauan, Jabir bin Abdullah ini kemudian datang kepada istrinya dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Maka istri dari Jabir bin Abdullah ini seolah menyalahkan Jabir bin Abdullah. Di riwayat, ini salahmu. Seperti itu. Kemudian istri Jabir bin Abdullah bertanya kepada Jabir, "Adakah pesan yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Jabir teringat ada 1 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa pesan tersebut? Pesannya, "La yanzilanna burmatakum wala yakhbizanna ajinakum." Jangan kamu turunkan burmah, jangan kamu turunkan wadah makanan kamu, dan jangan kamu potong-potong dulu. Biarkan seperti itu sampai aku nantinya datang ke kediamanmu. Kemudian hadirin rahimakumullah, maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kediaman Jabir bin Abdullah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membagikan, yang memotongkan roti-roti ini, daging kambing ini, diriwayat 3.000 orang semuanya makan, semuanya kenyang. Dan hadis yang panjang ini
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekaligus dirawikan oleh Jabir bin Abdullah ini ditutup dengan perkataan la uqsimu billah, kata Jabir. Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, laqad akalu. Mereka semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 3.000 makan semuanya. Hatta tarakuhu, sehingga setelah makan kemudian mereka tarakuhu, meninggalkan kediamanku, wan harafu, dan bubar. Fa inna burmatana lataghiddu kama hiya. Dan makanan yang tadi disiapkan untuk 3 sampai 4 orang itu lataghiddu kama hiya, tidak berkurang jumlahnya sedikit pun. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kecemasan, kegalauan, enggak tenangan hati, ujian-ujian yang datang di hidup kita, solusinya cuma satu. Solusinya adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, di dalam hidup kita ini, apakah yang kita cari ketenangan atau kesenangan? Maka jawabannya adalah ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menjelaskan di Al-Qur'an bahwa tidaklah kehidupan dunia ini hanya baina dua, hanya antara dua. Kalau enggak kesenangan yang menipu atau senda gurau. Dan contohnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu? Saya berikan contohnya. Jadi alhamdulillah saya 2 tahun dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar di luar negeri. Dan kemudian memperhatikan bagaimana kondisi sosial di negara orang, kemudian bagaimana penduduk-penduduk mereka, dan bagaimana indikasi kekayaan mereka. Yang namanya kesenangan itu, apalagi kesenangan dunia, itu salah satu faktor atau indikasinya adalah kekayaan. Bagi kita, banyak harta, banyak kesenangan, banyak kebahagiaan. Tetapi hadirin rahimakumullah, ketika saya memperhatikan, ternyata banyak standar-standar kekayaan atau kesenangan yang mungkin di Indonesia itu seperti sudah tinggi, misalnya segini. Tapi kalau misalnya dibawa ke luar negeri, kebalikannya. Contohnya apa, hadirin rahimakumullah? Orang-orang di Indonesia itu, kalau misalnya atau standar kekayaannya adalah punya mobil. Kalau misalnya pasangan yang baru menikah, 1-2 tahun bisa beli mobil, indikasi sukses, kaya, bahagia. Dan di Indonesia sendiri, motor itu menjadi transportasi utamanya. Biasanya pasangan yang baru menikah pasti punya motor buat mobilisasi, buat kemana-mana. Tapi di Libya, hadirin rahimakumullah, mungkin juga di negara-negara Eropa, mungkin juga di rata-rata daerah Arab, standar kekayaan mereka itu bukan mobil. Karena mobil itu menjadi transportasi utama. Misalnya ada bapak ibu yang punya anak 5, maka di rumah tersebut bisa jadi ada mobilnya 6. 1 buat bapaknya, 5 buat anak-anaknya. Dan kalau misalnya hartanya sudah cukup, kalau misalnya transportasi utama telah terpenuhi, maka barulah mereka membeli yang namanya motor. Di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang kaya dan standar kaya kita itu kalau bisa tinggal di apartemen, tinggal di daerah-daerah perkotaan, pusat kota. Di Libya kebalikannya, ibu-ibu. Orang-orang yang menengah yang biasa itu tinggalnya di apartemen karena mereka kesusahan mencari yang namanya tanah mahal di sana. Dan standar kekayaan menurut mereka itu adalah orang yang punya rumah pribadi, punya halaman rumah, punya pekarangan. Inilah yang saya maksud bahwa benar kata Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang ada di dunia itu adalah kesenangan atau senda gurau atau kesenangan kebahagiaan yang menipu. Yang menurut kita ini sudah menjadi taraf kebahagiaan, kalau dibawa ke daerah lain, ke negara lain, ternyata masih biasa-biasa saja. Hadirin rahimakumullah, maka pertanyaan besarnya, apakah kita di hidup ini, di dunia ini, tidak boleh untuk mencari kesenangan? Jawabannya boleh, selagi tidak menghilangkan yang namanya ketenangan. Yang terjadi sekarang adalah
banyak orang-orang yang terlalu mengejar yang namanya kesenangan dunia sampai akhirnya menghilangkan yang namanya ketenangan. Padahal konsepsinya jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu ayat yang urutannya hampir-hampir sama. Bahkan sama. Yang dijelaskan 28 kali kurang lebih di dalam Al-Qur'an, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun, jangan cemas, jangan kalian cemas, jangan kalian gelisah, berarti ketenangan, wa lahum yahzanun. Kemudian baru jangan kalian bersedih, berarti kesenangan. Kalau misalnya kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan yang ada di diri kita, di hidup kita ini semakin banyak, ditakutkan akan hilang yang namanya ketenangan. Apa contohnya? Suatu hari Ustadz saya mendatangi salah seorang orang kaya, salah seorang miliarder di sebuah daerah. Kemudian mereka ngobrol, dan kemudian Ustadz saya ini nanya, Pak, kira-kira dengan banyaknya harta ini, mobil mewah, aset di mana-mana, Bapak tenang atau senang? Maka anak muda yang udah menjadi miliarder, yang udah sukses ini menjawab, saya nggak bakal menjawab dengan dalil. Saya nggak akan menjawab dengan teori. Saya akan menjawab dengan contoh saja. Kalau misalnya Bapak, katanya, kalau misalnya Ustadz, disuruh ngejaga 2 gudang. Gudang yang pertama berisikan 5 juta, gudang yang kedua berisikan 1 triliun, misalnya. Maka ditanyakan kepada Ustadz ini, kira-kira lebih tenang yang mana? Maka Ustadz ini menjawab, lebih tenang 5 juta, kan tidak banyak tanggungannya. Itulah perumpamaan bahwa kita boleh mengejar kebahagiaan, kesenangan dunia, tapi jangan sampai menghilangkan yang namanya ketenangan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita telah sepakat bahwa ketenangan hati adalah sesuatu yang layaknya dikejar dan menjadi indikasi bahwa hati bersih, maka ada beberapa cara yang sekiranya kita tempuh untuk mendapatkan yang namanya ketenangan hati tersebut. Yang pertama adalah caranya adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena taat itu, keimanan itu adanya di hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa huwal ladzi, yang menjelaskan, saya lupa ayatnya, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan yang namanya keimanan itu di dalam hati-hati orang muslimin. Maka ketaatan ketika kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai di taraf Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa tentu dengan banyak definisinya. Bertakwa dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bertakwa dengan cara menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau menemukan kita jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencari ketenangan di dalam hati? Yang kedua adalah mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyan menjadi penjelas. Yang kita ketahui bahwa orang-orang yang berakal itu akan berinteraksi dengan penjelasan, bukan realita. Kalau misalnya kita dari Karangasem pengen ke Gilimanuk lewat Singaraja, tapi di tengah-tengah jalan ada pelang yang bertuliskan jalanan macet. Orang yang cerdas, orang yang berakal, hanya cukup dengan membaca penjelasan. Kemudian mencari alternatif lain, mungkin lewat Denpasar, mungkin lewat jalan yang lainnya. Tapi orang-orang yang tidak berakal tahu bahwa ada penjelasan bahwa di jalan ini sedang macet, diterobos saja, yang akhirnya kelak ia akan menemui yang namanya realita, dan tentu realita-realita yang tidak mengenakan di dalam hidup kita.
Maka hadirin, ibu-ibu, bapak, ketika kita menemui kesusahan-kesusahan di dalam hidup, coba buka Al-Quran kita. Coba buka apa yang Rasulullah SAW terangkan. Kalau misalnya mengenai rizki yang menjadi sumber kegalauan kita, coba kita buka Al-Quran. Kita lihat hadis Rasulullah SAW bagaimana diterangkan tentang bagaimana itu rizki. Kalau misalnya kita menakutkan, gelisah tentang kefakiran, coba kita buka Al-Quran. Coba kita buka sunnah Rasulullah SAW bagaimana Al-Quran dan sunnah menyebutkan, menjelaskan apa itu fakir. Kemudian, hadirin rahimakumullah, cara yang ketiga agar kita tenang hidup di dunia adalah berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepada aku, maka aku akan mengingatmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengingat hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadi pelindungnya, agar selalu menjadi walinya, dan tentunya menunjukkan kepada kita jalan-jalan keluar dari segala permasalahan dan kegelisahan di dalam hidup kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, cara yang berikutnya adalah bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Kalau misalnya di dalam hidup ini kita mendapatkan kegelisahan, mendapatkan permasalahan, tentu yang pertama kita cari jalan keluarnya, dan baru kemudian bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, cara agar kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya ketenangan-ketenangan hidup ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yang mempunyai kuasa untuk menurunkan yang namanya sakinah, ketenangan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi. Kalau misalnya kita menemui sebuah masalah yang kemudian tiba-tiba aja ada yang nyelesain masalah tersebut, di tengah jalan motornya mogok, tapi tiba-tiba ada yang menolongnya, maka itulah yang disebut tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita sedang kesusahan, rizki kita kesusahan, tiba-tiba ada orang yang datang ngasih, tiba-tiba ada orang yang datang memberi yang namanya pekerjaan, maka inilah yang disebut junudus samawati wal ard, tentara-tentara Allah yang mengelilingi langit dan bumi. Maka hadirin rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tenangkan hati kita, mantapkan keimanan kita, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minati innahu wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan ada faedah yang dapat diraih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.